Polisi mengungkapkan petunjuk kuat hingga bisa menemukan pembunuh seorang wanita di Palopo, Sulawesi Selatan. Feni R yang ditemukan tewas sudah jadi tengkorak pada 10 Februari 2025 lalu. Polisi menyebut bahwa pihaknya menemukan alat bukti kuat pembunuhan Feni R oleh pria inisial A yang merupakan pekerja bangunan di rumah yang ditempati gadis Palopo tersebut. Polisi menemukan sejumlah barang milik Feni R di rumah pelaku di Jalan Anakan, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Wara, Palopo saat penggeledahan pada Kamis, 20 Maret 2025. Kapolres Palopo AKBP Safi Nafsikin mengatakan pihaknya menemukan koper milik Feni R di rumah pelaku. Kami amankan barang bukti ada koper milik korban, tas, dan beberapa dompet serta handphone. 2 handphone kami amankan dari lokasi pelaku, ungkap Safi seperti dimuat Tribun Timur pada Jumat, 21 Maret 2025. Selain itu, kata Safi, pihaknya juga melakukan pembagian klaster saksi untuk mengungkap pelaku pembunuhan Feni R yang terjadi 1 tahun yang lalu. Total ada 25 saksi yang diperiksa dari kasus pembunuhan tersebut, di mana ke-25 saksi dibagi menjadi 4 klaster, yakni klaster keluarga, klaster kekasih Feni R, klaster pertemanan, dan klaster masyarakat. Dari keempat klaster saksi tersebut, polisi menemukan klaster yang mencurigakan, yakni dari kelompok masyarakat, tepatnya komunitas Vespa, di mana klaster Vespa tersebut menghilang usai kejadian. Dari hal itu kami temukan klaster kelompok Vespa yang usai kejadian itu menghilang, jelasnya. Polisi pun kemudian fokus mengejar saksi tersebut hingga akhirnya saat ditemukan dicocokkan sidik jarinya dengan mobil Feni R yang ditemukan berbulan-bulan setelah kejadian. Hasilnya, kata Safi, pihaknya menemukan kecocokan sidik jari pelaku di mobil Feni R, tepatnya di plat nomor. Maka kami menduga kemiripan ini pelaku yang melakukan kejadian, ungkap Safi. Bapak Kapolda kita, beserta jajaran timnya yang sudah bekerja keras sejak tahun lalu, mulai dari laporan kehilangan bulan Februari, dan alhamdulillah hari ini kita berhasil, beberapa waktu yang lalu kita sudah berhasil melakukan upaya penyelidikan, dan kemarin kita berhasil mengarahkan satu orang yang diduga pelaku. Hasil gelar perkara tadi malam kita berdasarkan alat bukti kita menyimpulkan bahwa yang kita amankan semalam patut diduga melakukan perbuatan pasal perencanaan pembunuhan dan pemerkosaan 3340, 285 dan pasal 338 berdasarkan hasil gelar tadi malam dengan jajaran reskrim dan internal kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami rilis perkara ini karena kita ingin informasi yang didapatkan rekan-rekan kita dari media mendapatkan laporan lengkap sehingga tidak bertanya satu persatu, dan hari ini bisa kita sajikan semuanya lengkap dan nanti mohon diinfokan kepada teman-teman yang ada di wilayah Polda Sulsel dan sekitarnya. Nah, adapun hasil gelar tadi malam bahwa yang diamankan ini inisial AY alias ada botak. Ama alias Ama. Diamankannya di wilayah Luwu Utara, Bone-Bone. Kemudian dari orang tersebut kita interogasi, kita kembangkan di beberapa lokasi. Saya kira teman-teman sudah dapat info, yaitu ada rumahnya di sini Palopo ya, diamankan, dan barang buktinya sudah bisa kita lihat di sini. Ada koper milik korban, kemudian ada tas dan beberapa dompet serta handphone sudah utuh. Ada 2 handphone yang kita amankan di lokasi pelaku. Jadi pelaku ini pelaku tunggal. Modus operandinya nanti bisa dijelaskan lebih detail juga sama Pak Kasat. Kami dari upaya penyidikan ini tentunya berterima kasih kepada masyarakat di sekitar keluarga korban, karena ini berkat bantuan daripada
keluarga-keluarga korban dan masyarakat sekitarnya yang membantu memberikan informasi terkait pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan secara berencana. Tanpa bantuan dari kami bisa melakukan upaya pengungkapan ini karena kita lakukan kesesuaian informasi di lapangan dengan data yang kita miliki dari hasil pemeriksaan kurang lebih saksi 25. Nah, baik dari klaster pacarnya, terus kemudian dari klaster teman-temannya, terus baik yang teman yang kerja di mana? Di Honda ya kalau nggak salah, sama dari internal keluarganya, serta dari klaster masyarakatnya. Sehingga atas hasil pemeriksaan itu kami yakini ada satu klaster yaitu kelompok Vespa yang ada di sekitar masyarakatnya setelah melakukan ulangi pasca kejadian itu menghilang, sehingga tim penyelidik fokus kepada orang tersebut untuk melakukan pengejaran, dan alhamdulillah dalam proses pengejaran itu kami cocokkan kembali dengan data yang sudah kami pegang dengan saksi-saksi sehingga mengarah dan mengerucut, dan alat ulangi barang bukti yang kita dapatkan di TKP saat itu ada mobil yang diamankan, ada ada sidik jari yang tertinggal, kemudian kita ambil oleh tim lab dan kita analisa, ternyata klaster tersebut salah satu orang yang masuk tergabung di kelompok Vespa ada kemiripan 8 titik di TKP tersebut, pengambilan sidik jari yang ada di plat nomor. Nah, sehingga dari pendekatan scientific crime investigation kami menduga bahwa pelaku ini adalah kemiripan ini adalah pelaku yang diduga melakukan pembunuhan sesuai dengan pasca kejadian pembunuhan pada hari itu juga. Jadi indikasinya kuat sehingga tim melakukan pengejaran dan tim berhasil mengamankan pelaku yang ada di Bone-Bone, dan selanjutnya kita kembangkan untuk kita penuhi barang bukti, dan syukur alhamdulillah barang bukti masih utuh. Dan bisa kita lihat di sini, tinggal nanti kita akan melakukan rekonstruksi di mungkin di tempat keluarga atau nanti di tempat yang lebih aman lagi, karena ini kami melihat modusnya juga cukup ini ya termasuk kejam, ini psikopat pelakunya, sehingga mungkin nanti kita pertimbangkan lagi untuk rekonnya di lokasi mana. Yang jelas motifnya ini yang bersangkutan merasa suka sama pelaku, merasa suka sama korban, kemudian dia berusaha ingin membawa lari si korban tersebut. Nah, dulu berdasarkan keterangan yang bersangkutan pernah kerja sebagai tukang pelapor dan sudah kenal sama korban, sehingga pada saat itu dia kondisi habis mabuk, minum balok di sekitar lokasi, kemudian dia berusaha untuk masuk ke rumahnya karena melihat ada si korban di rumahnya. Dia masuk lewat tembok belakang, manjat masuk dan melakukan upaya 285 atau pemerkosaan. Lalu karena dikhawatirkan dia berontak, dilakukan upaya pembunuhan. Nanti 3-4 pelulunya yang perencanaan bisa disampaikan oleh Pak Kasat hasil gelar semalam. Yang jelas 338 dan 285-nya bisa kita penuhi, dan setelah kondisinya tidak sadar dibawa, dibungkus ke Batang, karena yang bersangkutan berdasarkan profil dari sosial medianya dia orang Mapala, cinta alam, kemudian di sosmednya pernah di lokasi tersebut di Batang. Nah, sehingga dari hasil analisa kami kembali lagi ke tadi, ya, kita simpulkan bahwa dia adalah pelaku dan saat itu langsung kita amankan. Nah, benar sesuai bahwa pelaku ini
setelah membantai si korban tidak sadar dibawa ke Batam di tempat di mana dia biasa berkemping atau mengelilingi alam di atas, dan dia berusaha untuk mengubur si korban, kemudian terkubur dan dia tinggal. Lalu di lokasi tersebut dia berusaha mengganti plat nomor, kemudian kabur, turun lagi ke sini, berangkat dia ke Makassar dia titipkan kendaraan di Komplek Baruga, tempat dia kerja dulu di Perumahan Baruga, orang Palopo. Kemudian dia kembali ke sini dengan menggunakan nompreng. Nah, itu cerita singkatnya. Jadi nanti lebih detailnya sama Pak Kasat. Yang jelas motifnya tadi sudah kami sampaikan. Satu, karena pengaruh minuman keras, balok. Yang kedua, dia berusaha untuk membawa kabur karena dia suka, karena dulu ada pengalaman kerja di situ. Dia berontak melawan, akhirnya dieksekusi di tempat. Nah, kemudian dan alhamdulillah ini berhasil kita amankan dan sesuai dengan apa yang menjadi milik dari korban. Mungkin bisa direkan nanti bisa sama Pak Kasat. Demikian. Siap. Pak Kasat dari TV One, apa motif atau apa tujuan dari pelaku membawa harta benda korban jauh dari rumah? Apakah untuk mengelabui atau seperti apa? Baik, Iji, kami menjawab bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan, jadi yang bersangkutan melihat kebiasaan korban untuk menghilangkan jejak, karena pelaku ini sering nongkrong di samping rumah korban, sehingga dia melihat sering kebiasaan korban pagi-pagi bekerja membawa mobil, kemudian korban ini pada sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan bersih, sehingga cara-cara tersebut pelaku ini sudah terbiasa melihat keadaan-keadaan korban, sehingga pelaku pada saat itu untuk menghilangkan jejak, pelaku sebelum meninggalkan rumah, apa yang dilakukan oleh korban, dia bersihkan rumah, kemudian memasukkan alat-alat makeup sebagian ke koper korban, kemudian pakaian korban yang terbiasa dibawa itu dimasukkan koper, kemudian dibawa ke mobil, kemudian spray apa semua yang tempat tidur almarhum dibersihkan, dirapikan, kemudian korban dibawa, diikat tangannya, kemudian diikat mulutnya dan dinaikkan di dalam mobil. Kapan dilakukan aksi bejat itu, Pak? Jadi kejadian ini pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02 dini hari, setelah yang bersangkutan kumpul bersama temannya minum-minum balok di samping rumah almarhum. Itu sekitar saksi yang kita periksa yang menjadi petunjuk berdasarkan keterangan saksi itu ada 7 orang, karena sesuai dengan penyampaian Bapak Kapolres tadi ada beberapa klaster, 3 klaster yang kami lakukan penyelidikan, 2 klaster pacarnya, kemudian yang 1 tetangga, dan akhirnya memunculkan berdasarkan alat-alat bukti yang kami kumpulkan. Maka saat ini kan kopernya ada di rumah. Apakah korban ini meninggal dalam kondisi meninggal baru diperkosa atau sebelum meninggal? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan tersangka, pada saat dia masuk ke dalam kamar, almarhum dalam keadaan tertidur menggunakan masker, langsung melakukan aksinya. Kemudian setelah itu kaget almarhum, bangun, sempat cerita, kemudian almarhum langsung diikat tangannya, kemudian almarhum sempat berontak lari keluar dan ditarik kembali masuk ke dalam kamar pelaku. Dan kemudian pada saat itu pelaku melakukan aksinya membenturkan kepala korban ke lantai, sehingga korban akhirnya pingsan dan diikat mulut. Berarti meninggal dulu baru diperkosa. Sebelum Pingsan ya? Pingsan. Kalau alasan pengikatan dinding di keterangannya benar? baik, jadi dari hasil keterangan yang bersangkutan agar tidak berteriak.
Kemudian pelaku ini merupakan ahli dalam mengikat, sehingga tali ikatannya itu memang sangat kuat dan simpulnya adalah simpul magik. Kita menyimpulkan dan berdasarkan hasil penyelidikan yang kami temukan jejak-jejak pelaku. Itu menjadi hasil bukti kami. Barang-barang milik korban yang ditemukan di rumah pelaku itu apa tidaknya pelaku? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga koper dan handphone korban pada saat itu dibawa oleh pelaku, seolah-olah korban pergi dari rumah. Mengapa sehingga dia melakukan ini? Karena melihat kebiasaan korban untuk sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun keluarga apabila datang mencarinya hanya korban ini. Maka saat kalau dari hasil pengakuan pelaku, apakah korban ini meninggal di rumah atau saat dibawa keluar dari rumah? Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah tidak bernyawa pada saat yang bersangkutan keluar dari dalam Saat rumah. dibenturkan berarti ya? Iya, sudah pingsan, kemudian sudah tidak bernyawa, kemudian yang bersangkutan melakukan aksi-aksi bersih dulu sebelum yang pelaku ini mengangkat jenazah korban ke dalam mobil. Jadi saat itu dia melihat kunci mobilnya almarhum, kemudian dia tes, terbuka, kemudian kunci rumah juga. Setelah itu dia matikan, dia bersihkan dengan menggunakan kain pel, kemudian spray apa semua dia bersihkan. Saya katakan di dalam rumah itu tidak terjadi sesuatu. Kalau pengakuan pelaku Pak, sudah berapa lama sebenarnya korban ini diincar Pak? Jadi pelaku ini mulai tertarik setelah melakukan pekerjaan di rumah almarhum, yaitu pada saat dia disuruh bekerja di rumah almarhum, memperbaiki plafon rumah. Dia juga spesialis tukang juga. Izin Pak Kasat. Alhamdulillah pada saat kemarin direkap oleh Polda, beliau melakukan penangkapan dalam keadaan tidak terlawan. Tapi pada saat hendak dicari barang bukti yang bersangkutan dan melakukan demikian. Pak Kasat kan Pak Kasat, terakhir Pak Kasat, darah kan ada darah itu. Tadi kita bilang dia dibenturkan, darah itu dari mana? Jadi pada saat itu almarhum pada saat dibenturkan kepalanya sempat mencar darah, kemudian terkena di lantai yang sempat ya. Kemudian ada yang di lampu hias di bawahnya, kemudian setelah itu karena banyak darah dia bersihkan dengan menggunakan kain tel. Kalau yang di celana itu Pak Kasat? Itu juga yang dia lap. Izin Pak Kasat. Kalau kopernya ditemukan di rumah pelaku, terus kalau jalan ceritanya kan almarhumah dibuang di daerah Batang. Nah, yang mana lebih duluan? Dibuang dulu baru tasnya dibawa ke rumahnya pelaku. Jadi kejadian ini yang bersangkutan membuang mayat almarhum dulu, mengumpulkan di daerah Batang karena dia tahu situasi di sana. Kemudian setelah itu dia balik ke Palopo, kemudian ke perumahan Bukit Baruga. Kapan kopernya dibawa ke sana? Apakah ada pihak lain, rekan-rekan lain atau mungkin ada faktor lain? Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa pelaku melakukan aksinya sendiri. Berdasarkan dari pemeriksaan saksi, kita sudah menggali semua, baik dari petunjuk saksi yang bersangkutan kita hendak. Apakah ada yang pernyataan terkait ancaman? Pada saat itu memang ada ancaman karena yang almarhum ini sempat meronta ingin melepaskan diri dari bekapan pelaku, sehingga mendapat ancaman dan langsung dilakukan aksi.
Pada saksi keberapa Pakasat mengusir ke pelaku? Pada saksi keberapa? Ada beberapa kami pada posisi saksi yang kami lakukan penyidikan di posisi saksi yang ke-20. Setelah dibunuh di kediamannya, apakah pelaku langsung membawa ke makan atau dibawa ke kantor polisi? Ya. Jadi yang bersangkutan karena sudah pagi, sudah jam 5, itu berdasarkan petunjuk. Langsung mereka pelaku ini ke Batang membawa. Barang buktinya, Pak? Sehingga cukup sekian jadi. Barang buktinya diangkat, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.